Jadi kalau udah seperti ini itu artinya kita udah sukses ya staking di aplikasi Binance ini. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara staking koin di aplikasi Binance ya. Nah, jadi saat ini saya udah ada di aplikasi Binance ya, dan total saldo yang saya punya itu sekitar 0,0003448 Bitcoin, atau kalau dalam dolar itu sekitar 21,57 dolar. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba staking ya di aplikasi Binance ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu apa itu staking, intinya staking itu kayak deposito di bank ya. Jadi kalian taruh uang kalian di bank ya berupa deposito, nanti pihak bank akan memberikan kalian bunga ya. Per tahunnya itu kurang lebih 4 sampai 6% ya guys ya. Nah, sama juga kayak staking ini. Nah, kalian taruh uang kalian di exchanger ini. Nah, nanti pihak exchanger Binance ini akan memberikan kalian berupa reward ya ataupun bunga. Oke, itu penjelasan simple tentang stakingnya. Nah, gimana sih Bang cara staking di aplikasi Binance ini? Nah, untuk staking di aplikasi Binance ini ya, kalian tinggal klik aja menu logo lambang Binance yang ada di pojok kiri atas ini ya. Kemudian kalian nanti diarahkan ke halaman inilah, lalu kalian tinggal klik aja menu earn ya. Nah, setelah teman-teman udah klik menu earn ya, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi sebelum kita membahas ya lebih detail ataupun mempraktekkan bagaimana cara staking koinnya, di sini saya mau bahas informasi penting terlebih dahulu ya. Ada yang namanya menu fleksibel dan juga ada yang namanya menu terkunci ya. Ini yang fleksibel, ini yang terkunci. Nah, apa perbedaannya Bang? Perbedaannya adalah ya, kalau teman-teman staking di aset-aset yang fleksibel ya, itu artinya kalian stakingnya itu tidak diplot berapa hari ya. Jadi misalnya teman-teman itu mau staking cuma 15 hari ya, ataupun 20 hari ataupun 30 hari. Nah, itu bisa. Dan begitu nanti kalian katakanlah stakingnya itu cuma 20 hari. Nah, jadi selama 20 hari kalian staking itu kalian akan mendapatkan reward per hari ya. Dan kekurangan dari fitur fleksibel ini ya, biasanya reward yang kalian dapatkan itu cenderung lebih kecil daripada kalian menggunakan fitur staking yang terkunci ini ya. Nah, itu untuk yang fleksibel. Nah, sementara untuk fitur staking yang terkunci itu artinya kalian nanti stakingnya itu ditentukan berapa harinya ya. Sebagai contoh nih, saya coba klik di bagian yang kita coba lihat semua koinnya dulu ya. Nah, kita coba lihat yang tinggi-tinggi. Nah, misalnya kayak koin OM ya, OM ini. Nah, ini kan returnnya bisa sampai 19% nih ya. Coba kita klik. Nah, jadi kalau misalnya di fitur yang terkunci ini, nah ini ada pilihan ya. Kalau misalnya teman-teman hold itu 30 hari, maka kalian mendapatkan bunga reward staking sebesar 12% ya. Kalau 60 hari 15%, kalau 90 hari 19%. Nah, artinya apa Bang? Artinya gini guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pilih yang 60 hari nih. Nah, kemudian ya, kalian udah berhasil ngehold saldo kalian selama 60 hari. Nah, maka nanti di hari ke-60-nya ini kalian bisa langsung mendapatkan rewardnya ya, yang dijanjikan sebanyak 15,9% ini. Nah, apa yang terjadi ya ketika teman-teman itu pilih yang 60 hari tapi di tengah jalan ya, katakanlah kalian hold baru 40 hari, kan masih ada sisa 20 hari lagi tuh. Nah, kalian berhenti di tengah jalan lalu kalian pengen unstaking ya. Kalian pengen menarik uang kalian untuk kebutuhan kalian. Nah, itu teman-teman tetap bisa menarik uang kalian, tapi reward kalian ya yang 15,9% itu kalian tidak dapatkan ya. Nah, jadi udah jelas ya perbedaan antara yang fleksibel ya dengan terkunci ini ya. Kalau yang terkunci itu rata-rata reward atau bunganya itu tinggi-tinggi kayak yang saya tunjukin tadi ya, tapi ya kekurangannya seperti itu. Kalau tiba-tiba kita butuh uang di tengah jalan, kita memang bisa menarik uang kita, tapi kita nggak dapat rewardnya. Tapi kalau yang fleksibel ini ya, kita mau lock berapa hari gitu ya, terserah kita ya, karena memang rewardnya itu dikasih per hari ya guys ya. Jadi mau kita tahan cuman 15 hari ya, 30 hari ya, begitu kita unstaking kita bisa mendapatkan reward yang udah dijanjikan itu. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman. Nah, itu perbedaan antara yang fleksibel dan terkunci ya. Nah, selanjutnya gimana sih Bang cara stakingnya? Nah, di sini berhubung saya punya aset berupa USDT ya, saya akan coba praktek gimana sih cara staking koin USDT yang kita punya di Binance ini. Nah, di sini kita tinggal klik aja koin USDT ya. Saya coba yang melalui
melalui fleksibel ini ya guys ya. Kita coba USDT. Nah, kemudian seperti yang kalian lihat di sini untuk bunganya itu fleksibel ya, 3,68%. Nah, 3,68%-nya ini itu hitungannya setahun ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu berhasil ngehold USDT selama setahun, maka bunganya itu sebesar 3,68% ya. Nah, kemudian di bawahnya ini itu ada jumlah ya. Kalian bisa masukkan berapa jumlah yang mau kalian staking. Untuk minimumnya itu 0,1. Kemudian di bawahnya ini ada saldo saya ya. Saya punya saldo sekitar 20,3 USDT. Kemudian sumbernya ini kita pilih yang spot ya, karena memang saldo saya di spot. Lalu di bawahnya ini ada tulisan ringkasan dan juga aturan produk ya. Jadi kalau ringkasan ini, nah seperti yang teman-teman lihat, jadi untuk staking ini itu sifatnya APR ya. Jadi di video-video saya sebelumnya udah pernah saya jelaskan apa itu APR dan APY ya. Kalau APR itu kalian staking nih ya di Binance, kan setiap hari kalian dapat bunga tuh. Nah, jadi kalau APR ini walaupun saldo kalian itu bertambah setiap hari, sifatnya itu tidak menggulung ya. Jadi sifatnya itu tidak menjadi compound interest ya, menggulung kayak bola salju gitu, enggak. Nah, tapi kalau misalnya APY, nah itu sifatnya interest ya, compound interest. Jadi misalnya setiap hari kalian udah menerima bunga kalian ya, ataupun reward kalian. Nah, reward kalian itu langsung berubah menjadi modal kalian ya. Jadi sifatnya itu timbun-timbun terus seperti itu ya guys ya. Nah, itu yang dimaksud dengan APY. Nah, jadi di Binance ini itu sifatnya APR ya. Jadi bunga yang kalian terima setiap harinya itu tidak langsung berubah menjadi modal kalian. Kecuali ya di sini ada fitur yang namanya berlangganan otomatis. Nah, kalau teman-teman klik ya di bagian fitur berlangganan otomatis ini, kemudian kalian konfirmasi, nah maka yang awalnya tadi itu APR, maka dia akan langsung berubah menjadi APY ya. Jadi setiap harinya itu modal kalian akan langsung menggulung secara otomatis ya. Rewardnya akan langsung menjadi modal. Oke ya. Jadi di sini kalian tinggal checklist aja berlangganan otomatisnya. Kemudian di bagian sampingnya ini ada fitur aturan produk ya, ataupun peraturan produknya. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri. Intinya di sini untuk reward dan bonus APR-nya itu akan didistribusikan pertama kali itu di tanggal 16 bulan 5 ya. Kita kan buat video ini tanggal 14 nih ya, bulan 5. Nah, nanti distribusi kita itu tanggal 16. Jadi 2 hari kemudian baru kita bisa menerima reward kita ya, kalau kita stakingnya itu hari ini. Oke, paham ya guys ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman udah mau staking nih, kalian tinggal tentukan aja berapa yang mau kalian staking ya. Di sini sebagai contoh ya, saya akan coba staking 10 USDT, dan di bagian reward real time hariannya ini langsung muncul berapa yang akan kita terima setiap harinya ya. Jadi total yang kita terima setiap hari itu sekitar 0,001 USDT. Nah, kalau udah muncul seperti ini ya, kita tinggal klik aja saya telah membaca ya, lalu kita klik konfirmasi. Nah, oke, maka udah berhasil berlangganan ya guys ya. Jadi kalau udah seperti ini itu artinya kita udah sukses ya staking di aplikasi Binance ini. Nah, kita tinggal klik aja buka Simple Earn. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau staking koin-koin kalian yang lain lagi, kalian tinggal staking lagi ya. Kalian tinggal ulangi aja panduan yang saya berikan tadi ya. Misalnya contoh, kalian misalnya mau ngelok salah satu koin ya yang kalian punya supaya rewardnya lebih besar. Nah, kalian tinggal klik aja yang terkunci ini. Kemudian misalnya teman-teman pengen ngelok koin apa ya yang rewardnya besar selain OM tadi. Misalnya koin Rift ya, ataupun AVAX lah ya, Avalanche, kita klik aja AVAX. Nah, kemudian kalian tinggal lakukan seperti yang tadi ya. Di sini kan untuk 120 hari ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa ngelok 120 hari, kalian bisa mendapatkan total 8,5% dari total AVAX yang kalian stakingkan ya. Oke, paham ya guys ya. Jadi di sini itu nggak ada batasan kalian mau staking berapa koin ya. Kalian bisa stakingkan koin sebanyak-banyaknya. Dan kalau misalnya kita mau lihat koin yang udah kita stakingkan tadi ya, itu bisa kita lihat di bagian menu dompet ya. Kemudian kita tinggal klik menu earn ya guys ya. Nah, menu earn-nya yang ini. Nah, maka nanti di sini itu akan muncul koin yang barusan kita stakingkan ya, yaitu koin USDT sebanyak 10 USDT yang barusan kita stakingkan. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman ya video bagaimana cara staking koin di aplikasi Binance ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian jangan suka-suka nanya ya. Kalian silahkan tanya aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.